Sayatina qisṭah min Abi Sufyan ibnu Jarrah lima sa'alahu Heraklion Malikul, yaitu Rum. Ada nanti kisahnya bagaimana Abu Sufyan itu bertemu dengan Heraklius atau Heraklius, rajanya Romawi. Ini seperti dua kekuatan besar pada saat itu, Romawi dan Persia. Kalau kita ngomong sekarang Amerika dan Rusia. Ini dia kekuatan yang sangat besar. Dan dulu Abu Sufyan dipanggil. Heraklius ini raja yang cerdas. Heraklius itu mengetahui ini yang datang kepada Al-Quran yang dikatakan Ghulibatit Rum, akan hancur Romawi. Ini pada masa yang dikuasai oleh Heraklius. Orangnya cerdas, mengetahui tentang agama. Dia beragama Nasrani. Makanya Allah katakan Ghulibatit Rum akan hancur. Tapi Ghulibatit Rum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Tapi setelah kekalahannya mereka akan menang kembali, kata Allah Subhanahu. Fi bid'is sinin, kata Allah. Karena pada saat peperangan itu melawan Persia, seakan-akan orang mengatakan nggak mungkin bisa kembali lagi. Kekalahannya itu kalah total, nggak mungkin sudah. Tapi Allah katakan fi min ba'di ghalabihim sayaglibun. Tapi setelah kekalahan itu dia akan memenangkan pertempuran yang selanjutnya. Dan Allah menjelaskan fi bid'is sinin. Bid'un itu antara 3 sampai 10. 3 sampai 10. Maka bid'un. Al-imanu bid'un Al-imanu sab'una bid'un wa sab'una millah. Al-iman itu adalah 73 sampai 79 cabang. Jadi bid'un itu bilangan, nanti kalau bilang belajar bahasa Arab ada bilangan 1 sampai 10. 1, 2 ini sama kaidahnya. Kalau 3 sampai 10 beda. Contohnya kitabun wahidun, 1 kitab. Tapi nanti kalau menggunakan angka 3, kitab ini harus menggunakan jamak. Kalau 3 kitab, salah 1 kutubin. Nah, angka inilah yang dinamakan bid'un. Dan Allah kata fi bid'is sinin. Cuma antara 3 sampai 9 tahun mereka akan memenangkan lagi. Padahal pada saat itu semuanya mengatakan tidak mungkin bangkit sudah Romawi karena kecerdasan Heraklius. Ketika datang kepada Heraklius perkara tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil orang-orang yang dari Jazirah Mekah dan ketemu Abu Sufyan. Maka dipanggil Abu Sufyan. Kemudian ditanya salah satu pertanyaan yang ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nanti kita belajar. Jadi salah satu yang dikatakan oleh Heraklius yang ditanyakan kepada Abu Sufyan, dia masih kafir. Abu Sufyan ini ditanyakan, hal kana Muhammadun yakdzib? Apakah Muhammad itu sebelum dia mengatakan sebagai nabi, sebagai rasul itu berdusta? Apa kata Nabi Sufyan? Dia tidak pernah berdusta. Padahal Abu Sufyan ini apa? Kafir. Di dalam hatinya kalau seandainya berdusta itu bukan aib, aku akan berdusta. Apa kata Nabi Sufyan? Nabi SAW tidak pernah berdusta. Makanya Heraklius ini orang cerdas, mengetahui. Itu adalah sebagaimana persaksian dari Abu Sufyan tentang yaitu kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau berada di atas bukit Sofa. Beliau berkata, inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun syadid. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian semuanya. Dan di depanku ini ada adab yang sangat pedih ketika engkau membangkang tentangku. Maka langsung setelah Nabi SAW bersabda seperti itu, pamannya Abu Lahab langsung berdiri mengatakan kepada Nabi SAW, tabban lak, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami semuanya di sini? Orang-orang berbondong-bondong semuanya ke Bukit Sofa. Untuk apa? Mengetahui apa berita yang dibawa oleh Muhammad ini. Karena mereka mengetahui apa yang dikatakan oleh Nabi tidak benar berdusta, pasti berita penting ini. Mereka berbondong-bondong, tapi yang dikatakan oleh Nabi SAW, anna nadhirun lakum baina yadayya adabun syadid. Mu'arabullah. Abu Lahab nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Nama aslinya itu Abdul Uzza, hambanya sesembahnya itu Uzza, Allah wal Uzza itu. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Karena mukanya itu merah seperti api. Api itu yang merah itu dinamakan lahab. Makanya bahasa kalau kita ngomong makanya lahab. Seperti api. Kalau api itu sedang membara itu, rumah masuk ke situ ya ente. Rumah dari kayu dimasukkan di situ habis. Karena melahap-lahap. Nah, seperti itu, menyala dengan kobaran yang sangat, itu namanya Abu Lahab. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Karena mukanya itu merah. Faqama Rasulullah SAW, maka Nabi SAW ketika digitukan oleh pamannya tadi, maka dia tidak menghiraukan. Ini dia. Dan dikisahkan, kita sudah mengisahkan bagaimana dulu cintanya Abu Lahab kepada Nabi SAW sangat cinta. Ketika lahir Nabi SAW, siapa yang menyusui? Budaknya Abu Lahab yang menyusuinya. Dan dibebaskan dalam riwayat lain ketika melihat budaknya itu menyusui Nabi Muhammad SAW, dia merasa senang sampai dibebaskan budaknya itu. Saking senang. Dan dulu bertetanggaan sama Nabi SAW, satu jidar, tetangga dekat. Dan dua anaknya dinikahkan dengan anaknya Nabi SAW. Saking cintanya sama Nabi SAW. Tapi ketika Nabi SAW mendakwakan kalimat la ilaha illallah, maka terputus itu semuanya. Makanya kalimat la ilaha illallah sangat berat. Ad-da'watu ilaihi berat. Berdakwah tentang tauhid, kalimat la ilaha illallah, muwahhidin, ini sangat berat. Makanya Nabi SAW selama 13 tahun berdakwah yaitu kalimat la ilaha illallah. Berapa orang yang hijrah ketika dari Mekah ke Madinah? Tidak ada sampai 150 orang. Tapi mereka satu orang ditimbang dengan bukit Gunung Uhud, tidak ada yang mampu. Satu orang dibandingkan dengan gunung-gunung ini sudah bisa. Karena telah tertancap keimanan kalimat la ilaha illallah di dalam dirinya, telah mengalir di dalam sendi-sendi kehidupannya. Kalau kita mau lihat bagaimana kisahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika sahabat-sahabat semuanya ketawa melihat betisnya Ibnu Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau ketawa? Kami ketawa karena melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah. Saking kurusnya. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya Uhud ditimbang dengannya, sungguh lebih berat dia. Satu orang sahabat Nabi SAW. Bagaimana? Yaitu Bilal bin Rabah. Ketika diadab oleh Umayyah bin Khalaf, dia mengatakan, la tazalu hakada hatta taqulu al-Uzza khair. Tidak akan berhenti sampai engkau mengatakan Uzza, sesembahan kami itu lebih baik katanya. Jadi Bilal itu dibawa ke padang pasir yang panas, dadanya ditaruh batu.
Diriwayatkan itu terjadi 6 bulan. Dan mengatakan la yazalu Bilal, tidak berpindah perkataan Bilal kecuali ahad. Yang satu. Bagaimana ini terjadi? Kecuali telah tertancap kuat di dalam dada mereka, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kisahnya Amr bin Yasir? Amr bin Yasir ini, kalau Amr bin Yasir itu dibunuh bapaknya, dibunuh ibunya. Kemudian Amr Yasir ini dipakai baju ketika puas yang sangat itu, dipakai baju dengan besi. Baju besi itu dijemur. Sampai tidak kuat Ibnu Yasir mengatakan Allah wal Uzza khair. Baru dibebaskan. Ibnu Yasir mengatakan Allah wal Uzza itu lebih baik katanya. Maka Ibnu Yasir ketika bebas datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, celaka Ibnu Yasir. Celaka Amr bin Yasir ya Rasulullah. Dia telah mengatakan Allah wal Uzza lebih baik. Apa kata Nabi SAW? Bagaimana hatimu ya Ibnu Yasir? Ya Amr bin Yasir, mamluun bil iman. Hatiku ini penuh dengan iman ya Rasulullah. Makanya Nabi SAW bersabda, Amr bin Yasir mamluun bil iman. Amr bin Yasir ini walaupun berkata seperti itu, tapi dirinya itu penuh dengan iman dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Jadi ini adalah sabab nuzul ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sabab nuzul ketika terjadi perkara yaitu Amr bin Yasir. Man kafara billahi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bi imani walakinna man syaraha bil kufri sarahan fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dipaksa dalam kekafiran padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Tapi orang-orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpa mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Ini adalah sabab nuzul surat yaitu An-Nahl ayat 106. Karena apa? Melihat bagaimana Amr bin Yasir disiksa. Ini dia dakwah kalimat la ilaha illallah. Jangankan manusia biasa, Nabi SAW atau Anbiya wa Rasul semuanya diganggu, diazab oleh kaumnya. Bahkan ada yang dibunuh seperti Zakaria wa Yahya, dibunuh oleh kaumnya. Kemudian setelah itu Allah turunkan ayat kepada Abu Lahab untuk menjamin dia bahwa dia adalah penduduk neraka. Padahal Abu Lahab pada saat itu masih hidup, tapi Allah katakan dia adalah penduduk neraka. Dalam surat yang masyhur Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahab wa tab. Sungguh celaka tangan yaitu Abi Lahab. Wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan tidak akan bermanfaat hartanya. Saya selana ronda telah mereka, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang lahap. Lahap tadi itu menyala dengan sangat dahsyat itu, lahap. Wa imra'atu hammalatal hatab, dan perempuan istrinya hammalatal hatab. Dikisahkan bahwa istrinya dulu itu sering mengambil kayu di hutan, dan caranya itu diikat di sini. Jadi pakai tali kalau kita tampar ya, diikat di sini untuk dibawa seperti itu, digendong. Dan Allah gambarkan itu dengan sastranya. Maksudnya apa? Nanti istrinya itu akan ditarik seperti itu di dalam api neraka. Ada yang mengatakan yang lain, yaitu istrinya ini tukang
fitnah. Fi jidha hablum min masad, dan di dalamnya ada tali masad, itu yaitu lif, tali tampar itu, tarik nanti. Nah, itu dia. Dan kita harus ingat, adab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, atau di dunia yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menghina nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adab itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang besar. Al-Kautsar yaitu ada dua, telaga atau khairun kasirun, kenikmatan yang sangat banyak, itu kautsar, khairun kasirun. Dan sebab apa sebab turunnya ayat ini? Yaitu ketika mati anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diejek sama orang-orang musyrik. Nah, dikatakan Inna Muhammadun abtar, yakni la walada lahu, tidak memiliki anak laki-laki, atau munqati'u anil khair, atau terputus dari kebaikan, seperti itu. Abtar itu. Makanya Allah menghibur Nabi SAW dengan menurunkan ayat ini, Inna a'tainakal kautsar. Aku telah memberikan engkau nikmat yang sangat banyak, wahai Muhammad. Kalau kita mau lihat nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW, lihat surat Ad-Duha. Sebagaimana Allah Subhanahu alam yazidaka yatiman fa'awa. Bukankah kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim dan kami pelihara engkau. Wa wajadaka dhalan fahada, dan kami dapati engkau dalam keadaan sesat dan kami berikan petunjuk kepada engkau. Dan kita semuanya lihat bagaimana nikmat Allah yang sangat besar, yaitu hidayatul iman wal Islam. Bagaimana kalau kita Allah biarkan kita dalam kesesatan kita yang dulu, apa yang terjadi pada diri? Jadi kita tidak mendapatkan halawatul iman, kenikmatan sebuah iman. Alam yajidaka yatiman fa'awa, wajadaka dhalan fahada, wajadaka a'ilan. Kami dapati engkau dalam keadaan miskin, fakir, fa'agna, dan kami berikan engkau kekayaan. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan. Kemudian lanjutnya apa? Fasholli lirabbika wanhar, dan bersolatlah, solatlah kepada Tuhanmu dan memotonglah sesembelihan kepadanya. Nah ini kemudian inna syani'aka huwal abtar. Ibnu Katsir mengatakan, menafsirkan ayat ini, yaitu inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidaka ma ji'ta bihi minal huda wa nur syati' wal abtar. Sesungguhnya apa? Orang-orang yang terputus itu adalah orang-orang yang membencimu dan membenci apa yang datang darimu dari huda wa nur syati', dari petunjuk Al-Quran dan sunnah yang kau bawa itu. Dia adalah orang-orang yang terputus. Maka kalau ada orang mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin bodoh orang itu, ada kita kembali kepada siapa dia? Kalau dia kembali ingin menghina Nabi SAW, karena syariat ini yang membawa siapa? Nabi SAW. Ibnu Katsir mengatakan tadi itu, yang terputus adalah orang yang menghinamu, yaitu menghina syariatmu yang kau bawa ini. Kalau engkau menghina syariat itu karena menghina Nabi Muhammad SAW, tunggu aja, Allah akan segerakan adabnya di dunia. Kita bisa melihatnya dalam perang Uhud. Kaum muslimin menghadapi kekalahan karena apa? Karena pembangkangan 40 orang pemanah. Kalau kita mau lihat, ketika Nabi SAW mengatakan jangan turun dari sini, engkau melihat kami kalah atau menang. Tapi apa yang terjadi? Ketika kaum muslimin menang, mereka turun. Dan pedang Allah yang terhunus siapa? Siapa memiliki gelar pedang Allah yang terhunus? Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid tidak pernah kalah perang sebelum Islam atau sesudah Islam. Dan dia menghancurkan Nabi dalam
Uhud ini salah satunya sebabnya Khalid bin Walid. Ketika dia mengetahui pemanah itu turun, apa yang terjadi? Menukar langsung Khalid bin Walid, sergap langsung itu. Makanya Khalid bin Walid itu memiliki gelar apa? Pedang Allah yang terhunus, dan itu tidak akan fatal. Makanya di mana matinya Khalid bin Walid? Di ranjang. Khalid bin Walid ingin mati di mana? Di medan perang. Tapi Allah inginkan dia mati di ranjangnya. Karena dia memiliki gelar pedang Allah yang terhunus. Tidak pernah kalah Khalid bin Walid. Masya Allah ya. Tapi di situ Allah ingin mengajarkan jangan kau bangga sama nabimu. Seperti itu. Tapi kalau di dalam sejarah kaum muslimin tidak kalah sebenarnya itu. Memang kalah di Uhud. Tapi Allah perintahkan setelah datang subuh semuanya keluar. Kemana? Hamrun Asad. Untuk apa? Menantang lagi Quraisy. Nah di situ dia. Nabi SAW berkemah di situ beberapa hari, dan semuanya ketika orang lewat di Hamrun Asad, orang lewat, ngapain di sini? Kami sedang menunggu Quraisy. Apakah mereka berani untuk perang kedua? Tapi mereka tidak berani. Berarti memenangi siapa? Kaum muslimin. Seperti itu Allah memberikan hati kepada kaum muslimin, memberikan pelajaran dan memberikan hati. Ketika kaum muslimin hancur hatinya, aduh kalah, mentalnya jatuh. Tapi enggak. Apa perintahnya? Keluar semuanya yang perang di Uhud tanpa ditambah seorang pun. Yang bisa jalan, tidak bisa jalan, bongong semuanya. Keluar lagi ke Hamrun Asad. Untuk apa? Untuk Allah menunjukkan, lo menang sebenarnya. Kalau tidak mau, tidak apa? Menyelisih perintah Nabi SAW. Dan mereka merasakan apa? Kenikmatan yang sangat besar di situ. Seperti diriwayatkan bahwa sakit-sakitnya itu mudah sekali sembuh. Rasa nyeri-nyerinya itu gampang hilang. Seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbesar yaitu apa? Orang Quraisy tidak mau kembali lagi karena takut. Kalau ini bukti kemenangan kaum muslim. Tapi Allah ingin memberikan penjelasan bahwa engkau itu jangan menyelisih perintah Rasulullah SAW. Kalau engkau selisih beliau, kecelakaan yang ada. Dan kepada orang itu, kepada kelompok, kepada orang seorang sahabat yang Nabi SAW mengatakan, kalau engkau bangun tidur sebelum makan cuciin tanganmu, karena engkau tidak tahu tanganmu itu tidur di mana. Bisa tidur di celana, bisa tidur. Kita sadar tidak? Garuk-garuk ini, garuk-garuk itu tidak sadar. Tapi dia mengatakan apa? Aku tahu di mana tanganku tidur. Apa yang terjadi besok harinya? Tangannya masuk ke dubur segitu. Karena dia apa? Menyelisih perintah Nabi SAW secara terang-terangan. Makanya ini ada yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya apa? Yang terputus, kata Indonesia, yang terputus dari kenikmatan itu adalah orang-orang yang menyelisihimu dan syariat yang datang kepadamu. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ketika dakwah Nabi terang-terangan itu di Bukit Marwah itu Sofa. Berarti itu di Mekah ya? Ini masih di Mekah. Nanti setelah 13 tahun di Mekah baru hijrah. Dan yang hijrah itu tidak sampai 150 orang. Tapi satu dari mereka seperti bunga. Tanya Ustaz, antara turun ayat Iqra dengan Al-Mudaththir itu jedanya berapa? Apa beriringan atau berjeda? Jadi sebagaimana yang di hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Wa fatratan wahyu fatratan." Maka wahyu itu terputus dalam waktu yang lama sampai Nabi itu sedih. Dikatakan ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 3 tahun. Tapi Ar-Raji yang paling masyhur itu 6 bulan.
Jadi masa 6 bulan itu Nabi masih bingung. Makanya Nabi datang ke Waraqah bin Nawfal. Kemudian Waraqah mengatakan itu namus alladzi ja'a ila Musa. Seperti dijelaskan. Dan Waraqah mengatakan, menekankan itu dengan apa? La ansurannaka nasran mu'azzaran katanya. Kalau sudah datang waktunya wahai Muhammad, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang benar-benar. Karena apa? Karena waktunya yang datang itu engkau akan disiksa, engkau akan diganggu, engkau akan diusir oleh kaum. Kaget Nabi. Kaumku yang sangat mencintaiku akan mengusirnya. Iya. Tidak ada seseorang yang membawa dakwah sepertimu, yaitu kalimat la ilaha illallah, kecuali mereka disiksa, mereka diganggu, mereka diusir, bahkan ada yang dibunuh. Seperti itu. Itu adalah persaksian Waraqah bin Nawfal. Makanya Waraqah itu diberikan syahadah khusus oleh Nabi SAW. La tasubbu Waraqah, jangan engkau mencela Waraqah. Ini ra'aitu indahu jannah atau jannatain. Aku melihatnya dia memiliki satu surga atau dua surga, satu kebun atau dua kebun di surga. Sudah memiliki syahadat. Waraqah bin Nawfal sudah dijamin oleh Nabi SAW beliau ada di surga. Seperti itu. Karena persaksiannya. Tapi Waraqah itu bukan sahabat. Karena dia beliau meninggal sebelum Nabi SAW didatangkan ini Al-Mudaththir ini. Beliau masih menjumpai Nabi dalam Iqra, tapi belum menjumpai dalam Al-Mudaththir. Seperti itu. Karena ketika datang Al-Mudaththir sudah berdirilah, tidak ada waktu roha sudah. Waktu sekarang waktu dakwah kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih sihir. Sembunyi-sembunyi yang beriman yaitu Khadijah, Abu Bakar. Nanti di sini disebutkan yang sihir itu. Yang 10 orang dijamin masuk surga itu sihir. Kemudian baru jarnya itu ketika apa? Fa'andir asyirata al-aqrabin tadi. Maka dikumpulkan Nabi, keluarganya dikumpulkan berjamuan makan, terus beliau berdiri di Bukit Safa. Seperti itu rentetannya. Berbarengan dengan Al-Mudaththir itu? Enggak. Yang Wa'andir 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Setelah Al-Mudaththir turun, 3 tahun lagi baru datang yaitu Wa'andir. Fa'andir asyirata al-aqrabin. Nanti 3 tahun. Jadi ada jeda. Seperti itu. Makanya ada dakwah sihir, ada dakwah jar. Karena ada waktu yang senggang yang lama. Kalau turun bareng ya langsung dakwah jar berarti. Karena Iqra tadi itu belum berdakwah Nabi.